Jokowi dipaksa jadi superhero untuk hadapi COVID-19. Ditulis oleh Lurdiani, dilansir dari sewor.com. Sosial media menjadi tempat misu-misu pada awalnya, namun pada akhirnya menjadi tempat penggiringan opini bagi beberapa kalangan. Beberapa politisi yang dulunya dari kubu Prabowo mulai bersuara sumbang mengenai kebijakan yang diambil oleh Jokowi saat ini. Rizal Ramli misalkan bersuara sangat lantang tentang kebijakan saat ini. Siapa sasarannya? Jelas, sasarannya adalah Sri Mulyani. Dia masih berniat untuk menggeser menteri terbaik yang dimiliki oleh Jokowi. Rizal Ramli apakah seorang pakar? Bagi saya sudah tidak lagi. Dia sudah menjadi politisi, namun tidak berbaju partai. Gambaran jelasnya saat dirinya menjadi juru kampanye di DKI Jakarta dan Prabowo. Suara-suara sumbang dari kubu oposisi pun menjadi sangat menguat saat ini. Belum lagi suara politisi yang tidak dirangkul oleh Jokowi. Contoh lainnya adalah Yusril Iza Mahendra yang mulai mengkritik Jokowi saat ini, menentang kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Padahal jauh sebelum COVID-19 ini, dirinya terus mengagung-agungkan Jokowi. Alasannya apa? Jelas, ia ingin masuk dalam struktur pemerintahan Jokowi dalam waktu yang dekat. Kuota pemerintah nampaknya sudah sangat penuh. Belum lagi kubu Prabowo malah membawa keluarganya sendiri. Dia tidak membawa kawannya yang lain. Posisi wakil gubernur DKI Jakarta pun disikat oleh Gerindra. Di sisi lain, proyek pemerintahan pun tidak jalan sedikit pun. Anggaran yang dikeluarkan pun hanya untuk masyarakat yang terkena dampak corona. Mereka para politisi yang hidup dari program dan proyek pemerintah mulai kelimpungan menghadapi keadaan ini. Hasilnya, mereka semakin memberikan suara sumbang kepada pemerintah. Cluenya sangat jelas, apa yang dilakukan oleh pemerintah salah. Mereka mulai menggiring untuk tidak atau jangan percaya kepada pemerintah. Sikap apatis pun mulai meracuni masyarakat. Keadaan ini sangat jelas terjadi. Mereka mulai menggiring generasi muda untuk kecewa dan tidak percaya dengan pemerintah lagi. Keputusan stafsus milenial yang diambil dianggap sangat fatal, mempengaruhi kepercayaan kalangan muda kepada pemerintah. Padahal stafsus milenial ini sengaja Jokowi tarik untuk menceritakan kerja-kerja pemerintah kepada generasi muda. Bagaimana tidak, mereka yang ditarik sudah memiliki follower yang cukup banyak. Ya, selain stafsus, mereka sudah menjadi selebgram dengan ratusan ribu follower. Dalam keadaan ini, para stafsus sebaiknya mampu menceritakan kerja-kerja atau alasan yang diambil oleh Jokowi di tengah pandemi. Kita sendiri juga tahu, jika media massa sudah tidak bisa dipercaya lagi. Kecepatan menulis berita hingga mengabaikan kebenaran fakta pun terjadi di semua media massa. Belum lagi iklan atau ejas sering mempengaruhi wartawan dalam menulis fakta di lapangan. Nampaknya stafsus milenial gagal dalam bekerja untuk menerjemahkan alasan Jokowi mengambil kebijakan. Masing-masing stafsus mulai membela diri. Pada asisten stafsus pun tidak bekerja banyak di lapangan. Ia menjadi daftar panjang gagalnya kerja stafsus milenial. Kita perlu berpikir, kenapa Jokowi mengambil stafsus dari kalangan milenial? Alasannya, menjaga kepercayaan generasi muda kepada pemerintah, serta mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Staf khusus dari zaman Soekarno pun sudah ada. Lalu kenapa pada saat Jokowi memimpin, lebih memilih generasi milenial? Perlu diketahui, pemilih angkatan muda pada saat Pilpres cukup banyak memilih Jokowi. Suara ini jika tidak dijaga, mereka akan menjadi pemilih golput, serta mengurangi rasa kepercayaannya kepada Jokowi. Di sosial media, suara sumbang Dandi Laksono menjadi suara kebenaran dari orang waras. Padahal Dandi sendiri sebagai wartawan seringkali menghilangkan sudut pandang wartawannya dalam memberikan argumentasi.
Misalkan pada saat lockdown atau tidak, Dandi menjadi suara paling keras menyuarakan lockdown di Jakarta. Sayang, argumentasinya timpang. Dia tidak melihat kacamata dari pemerintah daerah yang memiliki kebijakan otonom. Ditambah, Dandi lupa dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Ketika seluruh Indonesia lockdown, dia melupakan jika Indonesia masih negara miskin dengan anggaran masuk tidak terlalu cukup untuk menanggung 280 juta jiwa penduduk Indonesia. Jokowi seperti menanggung beban yang cukup banyak dalam COVID-19 ini. Pernahkah berpikir jika seluruh negara saat ini tidak ada yang bisa menanggulangi pandemi ini? Pernahkah berpikir jika hanya pada saat Jokowi sejumlah infrastruktur kesehatan diperbaiki, COVID-19 menyerang Indonesia dengan sejumlah ketidaksiapan di bidang kesehatan, jumlah dokter dan perawat yang masih minim, Jokowi dipaksa menjadi superhero, sedangkan negara adidaya yang lainnya keok menghadapi virus evolusi dari SARS ini. Kalian sungguh jahat.